Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya yakin saudara-saudara semua mengasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di Doa Pagi Online GKI Samanhudi pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Saudara, sebelum kita beraktivitas, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui setiap peristiwa hidup kami boleh dapat melewatinya oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga dapat beristirahat malam hari dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Hari yang kembali Tuhan sediakan bagi kami untuk kami isi dengan berbagai kegiatan dan aktivitas. Biarlah kami dapat mengisi anugerah kehidupan kami juga dengan baik, dan firman Tuhan yang selalu melandasi perjalanan hidup kami, sehingga kami pun selalu ada di dalam perkenan dan kehendak Tuhan yang baik. Maka bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 29 dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini adalah Kebesaran Allah dalam Badai. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak. Bahkan hutan digundulinya. Sementara di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara, Mazmur 29 yang tadi bersama kita baca dan kita dengar itu seringkali dikaitkan dengan badai dahsyat yang melanda wilayah Kanaan pada zaman itu. Melalui penggambaran badai ini, saudara-saudara, Daud ingin menunjukkan bahwa di balik kekuatan alam yang mengerikan sekalipun, ada kuasa yang jauh lebih besar, yaitu kuasa suara Tuhan. Daud mengajak seluruh penghuni surgawi untuk memberikan kemuliaan dan sembah hanya kepada Tuhan semesta alam. Itu kita temukan di dalam ayat 1 dan 2. Kalau kita membaca ayat 3 sampai dengan 9, saudara-saudara, maka di sana dikisahkan tentang suara Tuhan yang diperdengarkan kepada seluruh alam ciptaannya, dari air, gunung, hingga pohon dan rusa. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang pohon aras Libanon, maka pohon ini dikenal sebagai pohon yang sangat kuat dan tinggi. Namun saudara-saudara, suara Tuhan mampu mematahkannya, seolah-olah itu
adalah ranting yang kecil. Kalau kita bicara tentang gunung Libanon dan Sirion, yaitu lembah Hermon atau gunung Hermon, maka saudara, gunung-gunung ini dikenal sebagai gunung yang kokoh. Namun suara Tuhan membuat gunung-gunung ini melonjak-lonjak seperti hewan muda yang ketakutan. Ya, jadi yang begitu kokoh, yang begitu kuat juga bisa goncang, saudara, dengan suara Tuhan itu. Dan saudara-saudara, semua itu adalah penggambaran hiperbolis. Ya, sesuatu yang hiperbol untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang sanggup mengguncang gunung yang kokoh dan juga bahkan yang paling stabil di alam semesta ini. Saudara-saudara, gambaran lainnya adalah tentang padang gurun Kades yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-8. Padang gurun Kades adalah, saudara, wilayah yang luas dan sunyi. Tetapi suara Tuhan mampu mencapai dan menggoncangkan tempat yang jauh dan sepi itu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari jangkauan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Daud mengajak umat dan juga kita semua untuk mengakui kebesaran Allah atas segalanya. Ya, makanya judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kebesaran Allah dalam Badai. Saudara-saudara, Allah yang memberikan kekuatan serta memberkati seluruh umatnya. Tidak ada apapun yang lebih menggetarkan daripada Allah yang hidup dan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Allah telah menyingkapkan kuasanya dengan mujizat-mujizat atas alam semesta. Kepada Dialah umat Allah dalam baitnya yang kudus akan berseru, mulialah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika persoalan hidup, pergumulan hidup yang kita mungkin alami, mungkin juga ada di antara kita yang masih sakit dan belum juga sembuh, ya, sakit penyakit yang melanda diri kita, atau ada di antara kita juga yang sudah usia lanjut, yang semakin tidak berdaya oleh karena tubuh kita semakin merosot, saudara-saudara, maka semua itu bisa menghilangkan harapan kita. Kita barangkali berpikir bahwa seakan hidup ini begitu berat dan tak ada jalan keluar untuk persoalan-persoalan ataupun pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Ketika kelemahan, keterbatasan, dan keputusasaan melanda hidup kita, saudara, maka kita pada saat ini dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk memahami dan mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya, atas alam semesta, dan oleh karena itu kita pun diajak untuk berseru, mulialah Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Allah tidak dapat selesaikan, saudara-saudara, dan tidak ada persoalan hidup yang terlalu kecil yang luput dari pantauan Allah. Ia berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, bahkan atas mati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa yang telah Allah nyatakan berlangsung di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Oleh karena itu, ketika kita merasa lemah atau mungkin kita merasa terbatas, tidak berdaya, kita merasa rapuh, maka saudara jangan pernah berputus asa. Ingatlah, Allah akan memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan. Kuasa dan kebesaran Allah yang telah dinyatakan pada zaman dahulu akan bekerja juga dalam hidup kita pada saat ini dan pada zaman ini. Dialah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah ketika firman-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, maka di dalamnya ada kemuliaan-Mu.
Oleh karena itu, biarlah ketika kami pada saat ini menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan, ada di antara kami yang sedang sakit, ada yang sudah usia lanjut dan tubuh makin merosot, makin tidak berdaya. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami dan juga atas persoalan-persoalan dan masalah yang sedang kami hadapi. Biarlah kami terus hanya bersandar kepadamu, sehingga di dalamnya kami menjadi orang-orang yang menang dan orang-orang yang dimenangkan dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Kiranya kami terus mengamini dan mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang berkuasa atas masalah-masalah kami, yang berkuasa atas sakit penyakit kami, dan juga yang berkuasa atas tubuh kami yang semakin lemah oleh karena usia lanjut. Biarlah Tuhan Kau terus meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami tidak putus asa, kami terus mengalami kehidupan yang diperbaharui oleh Engkau. Biarlah kami terus hidup di dalam pengharapan dan kekuatan yang selalu baru. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Kristus. Kami berdoa di dalam nama-Mu, dari kehidupan kami ini, kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa dan berkat-Mu. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.